Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDK Wolofio, yang saya banggakan teman-teman guru, singkatnya kita semua yang hadir di tempat ini yang saya kasihi. Pada kesempatan hari ini, di pagi yang cerah, kita berkumpul di tempat ini untuk mendukung salah satu calon guru penggerak kita, yaitu Ibu Irene Pare, yang hari ini akan melaksanakan salah satu aksi nyata modul 1.4 berkaitan dengan budaya positif, yaitu menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Untuk itu, mari kita awali kegiatan kita hari ini dengan doa. Para Ibu Delfos, saya persilakan. Puji dan syukur, terima kasih atas segalanya karunia dan kasih Tuhan yang Engkau berikan kepada kami semua. Sekarang kami berkumpul di tempat ini dengan melaksanakan satu kegiatan yang penting, yaitu menyusun kegiatan disiplin positif. Pengertian pengenalan untuk kami semua sehingga kegiatan ini dapat berjalan sesuai dengan kehendak dan rencananya. Namamu yang terus kami puji kini dan sepanjang masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih kepada Ibu Delfos. Dan berikutnya sepatah kata dari Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat pagi dan salam sehat buat kita semua. Selamat pagi. Yang saya hormati Ibu Irene sebagai CGP Angkatan 11, yang saya kasih Ibu Guru, singkatnya kita semua yang sudah hadir di tempat ini yang saya muliakan dan saya banggakan. Pertama-tama Pak Putra kita menyampaikan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan kasih-Nya sehingga pagi hari ini kita berkenan untuk hadir bersama di tempat ini untuk melaksanakan kegiatan di mana Ibu Irene Pare melakukan diseminasi tentang pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Untuk itu, yang pertama baru saya menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan kegiatan kita untuk hari ini. Yang berkaitan dengan budaya positif ini bukan menjadi hal baru bagi kita semua, dan sudah terlintas dalam pikiran kita bahwa budaya positif itu yaitu memberikan sebuah kegiatan yang sangat bermanfaat dan sangat penting bagi kita dalam membimbing dan mendampingi anak-anak kita dan membina karakter bagi peserta didik dan kita semua. Berkaitan dengan disiplin positif ini ada 5 poin yang sudah kita ketahui bersama dan kita sudah implementasikan mulai sejak kita menjadi sekolah penggerak angkatan 3 ini, yaitu yang berkaitan dengan konsep dasar disiplin positif, kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, keyakinan kelas, 5 posisi kontrol, kemudian dengan segi 3 restitusi. Mungkin itu saja dari saya. Mohon kerjasama dan partisipasi dari kita semua untuk boleh mensukseskan kegiatan kita hari ini, itu diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Diseminasi berarti menyebarkan ini ada gagasan yang disiapkan oleh Ibu dan kepada kita semua. Jadi untuk itu saya atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Terima kasih untuk Ibu Kepala Sekolah. Selanjutnya, kesempatan diberikan kepada Ibu calon guru penggerak untuk menyebarkan pemahaman dan pengalaman berkaitan dengan penerapan budaya positif. Kepada Ibu saya persilakan. Selamat pagi untuk kita semua. Pagi. Semangat pagi.
Pagi, luar biasa. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati pula rekan-rekan guru yang hadir pada pagi hari ini, singkatnya kita semua yang hadir di tempat ini yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji Tuhan pada Tuhan yang Maha Esa karena atas berkat dan bimbingannya sehingga kita semua boleh berkumpul kembali di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita hadir di sini untuk melakukan suatu kegiatan yaitu aksi nyata saya di modul 1.4 tentang budaya positif, tentang menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang ada di sekolah. Jadi ini merupakan contoh aksi nyata saya di modul 1.4. Sebelum kita mulai dengan kegiatan kita, ada speaking yang saya siapkan. Sekarang ibu-ibu guru konsentrasi ke layar yang di poin 4 itu yang ada tanda tanya itu diisi berapa. Kita harus mengamati, memahami, dan juga bisa menjawab di poin 4 itu kira-kira angka berapa yang kita isi. Ada yang bisa berpendapat? Ada. Ayo, Ibu Meli silakan. Coba aku menjelaskan. Iya. Kalau sepatu di atas 30, pada saat di bawah sepatu 10 nih. Iya. Ini 10 menurut Iya. saya. Setelah itu di bawah, yang kedua satu pasang sepatu 10, Iya. ditambah gambar monyet 5 tambah 5. Monyet itu? Itu Iya, monyet. 5 berarti 20. Iya. Setelah itu yang bawahnya 5, Itu kunci. oh ya. 5 berarti kuncinya Ada 2. nilainya kuncinya ada 2, berarti 5 Satu pasang kunci berapa itu? satu kunci ya. Satu pasang kunci itu ada 2, satu pasang kunci. Satu pasang kunci nilainya kalau 5 berarti seberapa? 8 ya? 4. Satu pasang 4 13. Iya. Yang di bawah ini satu pasang sepatu 10 ditambah 5 ditambah 1 4 2. Berarti jawabannya adalah 17. Terima kasih. Ada yang lain mungkin Ibu Kepala Sekolah? Jadi saya bisa menjelaskan ya. Kita sudah tahu bahwa satu pasang sepatu itu nilainya 10. Jadi 10 tambah 10 30 dong. Terus satu gambar monyet itu nilainya 5. Jadi 5 tambah 5 10 jadi 20 barisan kedua. Yang ketiga itu satu pasang kunci itu nilainya 4. Berarti 5 tambah 4 menjadi 13. Yang di bawah itu bukan satu pasang, hanya 11 sepatu. Jadi itu kalau satu pasang itu nilainya berapa? 10. Kalau 11 sepatu nilainya 5. Terus ada monyet itu 1 dari 5. Kunci itu satu saja, satu kunci bukan satu pasang, jadi nilainya 2. Jadi di dalam menghitung matematika itu penyelesaian yang diselesaikan duluan adalah perkalian. Bisa? Itu perkalian dulu, baru misalnya 5 kali 2, baru ditambah. Benar tidak? 5 kali 2 berapa? Tambah 5 berapa? Hasilnya berapa? Oke, tepuk tangan untuk semua. Iya. Jadi jawaban itu tidak salah ya. Ini kita butuh analisa. Jadi ini adalah speaking pagi kita. Iya, tadi sudah bilang analisa speaking. Kan di dalam matematika menghitungkan terselesaikan dulu perkalian, baru kejualan, benar tidak? Oke, tepuk tangan sekarang untuk kita. Bagaimana, masih semangat? Masih semangat? Oke, kita lanjutkan. Sekarang hari ini saya menyebarkan pemahaman budaya positif. Itu yang saya belajar di modul 1.4 program calon guru penggerak saya yang saya belajar di modul 1.4 di NMS. Yang pertama itu konsep utama modul budaya positif. Itu ada beberapa bagian, yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Kalau yang poin-poin ini yang sebelum saya belajar di
pendidikan calon guru penggerak ini di sekolah kita ini kita sudah pernah menerapkan tentang budaya positif yang dengan poin-poin yang kita dapatkan ini. Sekarang kita coba satu persatu. Yang pertama tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Berbicara dengan pembelajaran paradigma baru ini karena kita di sini kan sudah kurikulum merdeka semua dari kelas 1 sampai kelas 6. Jadi pembelajaran kita jalankan di sini adalah pembelajaran yang berdiferensiasi. Tentunya pembelajaran yang berdiferensiasi itu kita sebagai pendidik itu kita melihat, membedakan ini karakteristik peserta didik, keunikan dari peserta didik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sekarang kita masuk di profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu ada berapa dimensi? Ada berapa dimensi? Coba sebutkan apa sejarah dimensi. Ayo. Beriman. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, yang kelima, Bernalar klinis. yang keenam, mandiri. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Berikut, sekarang kita masuk di disiplin positif. Sekarang saya mau bertanya dulu, kira-kira yang ada di benak ibu-ibu guru ini, kata disiplin itu seperti apa? Bagaimana penerapannya seperti apa ya? Siapa yang bisa berpendapat? Perilaku untuk mengajar peserta didik berkarakter baik. Oke, ada yang lain? Saya, Ibu Mary. biasanya bagi kita mengontrol diri kita sendiri untuk melakukan sesuatu. Oke. Jadi budaya positif itu dalam budaya kita, makna kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang, dilakukan seseorang yang dilakukan pada orang lain. Benar tidak ini? Untuk mendapatkan kepatuhan. Berarti disiplin itu tuh berkaitan dengan kepatuhan atau peraturan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Makanya sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Kalau motivasi intrinsik itu berarti seperti apa? Motivasi yang berada dari dalam diri sendiri. Kalau motivasi ekstrinsik itu berarti yang berasal dari disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa merasa ancaman atau hukuman. Itu disiplin positif. Itu berdasarkan kesadaran dari baik kita sebagai guru maupun sebagai peserta didik. Sekarang dari budaya positif tadi kita masuk kepada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ada tuh kebutuhan dasar manusia. Yang paling pertama itu bertahan hidup itu menyangkut dengan fisik Manusia itu butuh makan, butuh minum, butuh tempat tinggal. Ini ini kebutuhan dasar kita. Terus yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin kita pernah mengalami siswa kita yang butuh kasih sayang dan diterima oleh guru. Ada tidak di siswa kita di sekolah ini? Ada kan? Terus yang ketiga, penguasaan. Penguasaan ini untuk siswa Penguasaan itu ada seorang siswa yang merasanya dikuasai atau ego mau menang sendiri. Itu masuk di penguasaan. Berikut kebebasan. Kebebasan itu tuh sekarang anak diberi kebebasan. Kebebasan bukannya kebebasan yang seluas-luasnya, tidak, itu perlu tetap didampingi oleh kita seorang pendidik. Yang terakhir itu kesenangan. Kesenangan itu kita belajar
dari kebebasan, dari penguasaan itu tentunya terakhir kita mendapat kesenangan. Lebih khususnya untuk peserta didik kita. Sekarang masuk dari kebutuhan dasar manusia, termasuk di motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi perilaku manusia ini merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Berarti motivasi ini kita sudah bahwa dorongan yang dilakukan oleh kita sendiri, baik itu secara sadar ataupun tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Sekarang motivasi itu ada 3 di sini. Itu yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Itu yang pertama kita lihat. Itu contohnya murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi yang menghindari ketidaknyamanan ini, peserta didik melakukan disiplin diri, tapi dia merasa takut dihukum. Berarti ini masih motivasi ekstrinsik atau intrinsik ini? Ekstrinsik, karena dia takut pengaruh dari luar. Sekarang yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi contohnya murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapat imbalan. Ini juga masuk di motivasi ekstrinsik. Dia baru melakukan sesuatu karena dia mendapatkan imbalan. Kalau tidak ada imbalan, dia tidak melakukan sesuatu. Berarti ini di menghindari ketidaknyamanan dengan yang mendapat imbalan masih berkaitan. Sekarang yang ketiga itu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, inilah yang kita perlu terapkan di dalam kelas kita dan juga di sekolah kita. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik yang berasal dari diri kita sendiri. Sekarang kita masuk di konsep disiplin. Konsep disiplin itu ada hukuman, ada konsekuensi, dan juga ada restitusi. Hukuman tentunya kita sudah tahu, kalau namanya hukuman berarti ada yang menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, terus memaksa, murid menyembunyikan kesalahannya, murid menjadi rendah diri. Itu masuk di hukuman. Sekarang di konsekuensi. Kalau hukuman pasti ada konsekuensinya. Konsekuensi itu stimulus, dan juga stimulus itu guru memberikan stimulus kepada murid dan respon baik dari murid itu ada seperti itu. Terus yang kedua, murid menghormati peraturan. Dia menghormati peraturan, tapi dia takut mendapat hukuman. Itu masuk di konsekuensi. Terus ketiga itu kehilangan untuk merenungi kesalahan. Dia melakukan. Yang keempat, memerlukan monitoring terus-menerus dari guru. Jadi guru harus monitoring, memantau dia ini melakukan tindakan yang salah yang dibuat di sekolah itu. Sekarang yang ketiga itu restitusi. Di restitusi ini yang perlu kita terapkan di sekolah kita. Yang pertama, itu murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Itu sesuai dengan keyakinan kita. Terus yang kedua, fokus pada pemecahan masalah. Yang ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Yang terakhir, murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Jadi ibu-ibu, yang kita ambil yang perlu diterapkan di sekolah kita adalah masuk di poin restitusi. Itu perlu diterapkan di sekolah kita. Sekarang pendekatan restitusi ini ada contoh yang saya ambil. Contoh nyata yang saya ambil ini, pendekatan restitusi sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Ini pengertian. Pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ini restitusi. Pengertian berarti kita memecahkan masalah, menanamkan disiplin positif pada murid dengan menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Itu. Ciri-cirinya ini, ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Kalau ini yang ciri-ciri restitusi itu. Terus yang kedua, memperbaiki hubungan. Dari yang dia lakukan yang salah itu, dia bukan menebus kesalahan, tapi dia sadar bahwa dia harus belajar dari kesalahannya. Terus yang ketiga, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Ya, dia harus melihat kembali, merenung kembali ke dalam dirinya, apa yang dia lakukan itu, apa salah atau benar yang dia lakukan. Terus mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Tadi di depan kita sudah belajar tentang kebutuhan dasar apa-apa saja. Terus fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi ibu-ibu, sekarang di sekolah kita kan kita fokus kepada karakter peserta didik. Terus yang ketiga, fokus pada solusi. Jadi jika anak-anak itu mengalami
ini masalah atau kendala, jadi solusi apa yang terbaik yang kita guru lakukan ke peserta didik. Sekarang perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Contoh kasusnya itu, siswa sering tidak mengerjakan PR. Adakah Bapak Ibu mengalami seperti itu? Ada tidak yang tidak mengerjakan PR? Ada tak? Nah, sekarang kita lihat di poin hukum. Di poin hukuman ada tidak? Guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Ini contoh contoh. Ini mudah-mudahan tidak terjadi di sekolah kita Ini contoh. Guru menghukum karena tidak mengerjakan PR, menghukum suruh hormat bendera selama 10 menit. Terus yang kedua, guru marah dan murid menjadi takut. Benar tidak kalau kita marah murid takut tidak? Mudah-mudahan tidak terjadi di sekolah kita Sekarang konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk yang tidak mengerjakan PR itu tuh, dia mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 2 kali lipat. Adakah di sekolah tidak seperti itu? Tidak ada Terus guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Ini masih ada kaitan dengan hukuman yang di depan. Nah, sekarang masuk di restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas. Jadi sebentar kita ada masuk di keyakinan kelas. Jadi harapan saya, ibu-ibu pasti sudah ada keyakinan kelas di setiap kelas kita Jika siswa mengalami masalah, yang paling pertama kita menanyakan keyakinan kelas kita di kelas. Terus yang kedua, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Gitu Nah, sekarang kita masuk di 5 posisi kontrol. Ibu-ibu, di situ ada 5 posisi kontrol, itu sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Sebelum saya mengikuti program calon guru penggerak ini, di sekolah kita ini, kita sudah belajar bersama tentang ini budaya positif yang menyangkut dengan 5 posisi kontrol ini, kita sudah belajar bersama. Sekarang kita renungkan, kita refleksi diri kita masuk di posisi yang mana yang berada di peserta didik kita Tentunya yang saya harapkan adalah sebagai manajer. Nah, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol. Ini contoh kasus. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Misalnya topi tidak ada, dasi tidak ada. Ada tidak kita di sekolah kita? Ada kah? Sekarang yang di penghukum. Contohnya penghukum. Patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Ini hukum. Ini yang penghukum. Terus yang berbuat rasa bersalah, berapa kali ibu guru harus memberitahu kamu, bu guru kecewa sama kamu. Ini yang pemberi rasa bersalah, pembuat rasa bersalah. Yang contoh sebagai teman, ayolah yang tertib, buat ibu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Yang sebagai pemantau, kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Tadi kita sudah belajar ada peraturan dan juga ada konsekuensinya. Nah, sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Ini sebagai manajer. Sekarang ibu-ibu, coba kita renungkan, merefleksikan, adakah kita masuk di penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, atau pemantau, dan juga manajer. Jadi ini kita refleksikan diri kita masing-masing dan juga sebagai guru kita harus bisa menempatkan posisi kita di posisi yang mana. Di posisi yang mana ya ibu-ibu sekarang? Penghukum. Masih ada penghukum? Ya. Masih ada kan? Sering kan? Ya. Jadi dengan kegiatan ini saya mengajak ibu-ibu guru, bukan saya mengguru saya mengajak dengan ini budaya positif ini. Marilah yang kita sebagai penghukum, ayolah kita belajar perlahan-lahan belajar perlahan-lahan. Jangan lagi kita posisikan diri kita sebagai penghukum di kelas Ada tidak? Jadi kita bisa tidak kita posisikan diri kita sebagai teman dan juga sebagai manajer. Sudah sebagai manajer. Sudah sebagai manajer. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, masuklah kita di keyakinan kelas. Ibu-ibu, mengapa keyakinan kelas dan mengapa tidak peraturan kelas saja? Sebagai pertanyaan pemantik, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Terus, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ayo, ada yang berpendapat? Kenapa?
Supaya apa? Kita menggunakan helm, kita menggunakan masker dan mencuci tangan itu supaya apa? Itu nomor yang menggunakan helm itu supaya apa? Ayo, ada yang berpendapat? Keselamatan. Menjaga keselamatan. Iya, dalam perjalanan. Menjaga Ayo, satu prinsiplah menjaga keselamatan. Terus yang nomor 2 itu mentaati aturan lalu lintas. Mengapa kita memiliki peraturan menggunakan masker saat dan juga mencuci tangan setiap saat? Untuk apa? Supaya apa? Ayo, tidak ada penyakit. Supaya apa? Ya. Mencuci tangan supaya apa? Bersih. Jadi ibu-ibu guru yang nomor mengapa kita memiliki aturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan itu yang pertama sekali kita keselamatan. Selamat ya. Terus yang kedua di bawah itu peraturan tentang penggunaan masker dan juga mencuci tangan itu tentang kesehatan. Benar tidak? Kesehatan. Jadi keselamatan dan kesehatan itu merupakan keyakinan. Kalau seandainya kita contohnya wajib menggunakan masker saat COVID, itu peraturan wajib. Berarti belum yakin kita, belum yakin ya, benar tidak? Belum wajib, disuruh wajib. Kalau seandainya itu gunakan masker saat COVID dan mencuci tangan setiap saat, itu supaya apa? Supaya hidup kita sehat. Tentang kesehatan ini, kesehatan dan keselamatan itu merupakan keyakinan. Itu keyakinan kelas kita. Ini dokumentasi yang saya sudah buat sebelum saya mengikuti program calon guru penggerak ini. Kita sudah belajar tentang budaya positif, itu penakian kelas. Ini saya sudah buat bersama siswa. Itu yang pertama itu mendiskusikan bersama siswa. Kami buat pertama tentang peraturan dulu. Setelah peraturan kami merumuskan keyakinan kelas. Dan itu kami sudah dapatkan ada 8 keyakinan kelas. Nah sekarang kita masuk lagi ujung kegiatan kita yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi kita pernah dengar tuh? Seperti apa segitiga restitusi? Ada yang tahu? Ada yang bisa berpendapat? Berarti kita menyelesaikan permasalahan. Kita sudah pernah lakukan, sudah pernah menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh peserta didik. Tetapi ada langkah-langkahnya, ada 3 langkah di sini. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yaitu kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Menstabilitas itu seperti apa contohnya, Dede Flos? Bisa? Kita menanyakan kesalahan yang dibuat. Iya, menanyakan kesalahan yang dibuat oleh peserta didik. Kita panggilkan mereka ke ruangan khusus, jangan di tempat yang terbuka ya. Itu kita bisa jaga ini apa? Iya. Terus itu kita harus menggali, mengetahui penyebab atau masalah apa yang dihadapi siswa. Terus yang kedua, validasi tindakan yang salah. Itu semua perilaku memiliki alasan. Setelah kita mengetahui masalah yang dihadapi oleh siswa, kita harus tahu juga alasan apa sampai dia membuat kesalahan itu. Jadi kita langsung tidak bisa kita langsung memfoniskan peserta ya. Jadi ibu-ibu, hari ini sudah belajar tentang kegiatan langkah-langkah untuk restitusi segitiga restitusi. Itu ada 3 langkah. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah. Itu menanyakan alasan. Kenapa sampai siswa itu melakukan kesalahan? Alasan apa? Tentunya pasti ada alasan. Kalau kita berbuat kesalahan pasti ada alasan toh. Terus yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Menanyakan keyakinan yang ada di kelas itu. Kalau di kelas kita sudah ada keyakinan, kita kuatkan lagi dulu tanya ke siswa. Keyakinan apa kira-kira yang siswa menanggalkan itu yang siswa buat sana itu cocok dengan keyakinan apa yang kita buat di kelas. Jadi seperti itu. Ada 3 langkah. Masuklah di kegiatan kesimpulan ini saya sudah buat kesimpulan. Jadi dalam penerapan program disiplin ini hendaknya guru memiliki standar kepribadian terus profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya masing-masing saat ini ya. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang AMO atau posisi manajer itu diharapkan saya supaya bisa menuntun murid menjadi insan yang mandiri dan juga merdeka dan bertanggung jawab. Semoga sesi belajar kita hari ini membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Salam merdeka belajar. Jadi itu saja pemaparan materi dari saya. Saya kembali ke Ibu Maria.
Terima kasih untuk Ibu ini, saya Ibu Perangkat 11. Kita beri tepuk hebat untuk Ibu ini. Tepuk hebat. Ibu hebat. Saya hebat. Semua hebat. Keren. Nah, sudah. Dari tadi yang dipaparkan oleh Ibu ini tadi satu hal yang menarik itu berkaitan dengan refleksi kita. Karena ini disiplin positif bukan menjadi hal yang baru. Itu sudah banyak kita belajar bersama. Pasti ada hal-hal yang teman-teman guru sudah lakukan di kelas. Untuk itu saya minta teman-teman guru untuk bisa merefleksikan kira-kira apa hal yang sudah saya lakukan berkaitan dengan penerapan disiplin positif itu. Saya berikan kesempatan yang pertama dari Ibu Gervos. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang berkaitan dengan disiplin positif ini, yang saya sudah terapkan di kelas, yang pertama, membuat keyakinan kelas. Nah, awal membuat keyakinan kelas, yang pertama kami merumuskan dulu dia punya peraturan kelas yang kali lalu. Setelah itu menghasilkan keyakinan kelas itu dibuat di kelas 1. Lalu yang kedua, menyelesaikan masalah menggunakan segitiga restitusi tadi. Itu yang sudah saya lakukan di kelas 1 itu tahun lalu. Dengan tahun ini juga, tapi mengingat peserta didik saya di kelas 1 yang banyak sebagian anak yang belum memahami, jadi saya perlahan-lahan untuk menerapkan disiplin positif di kelas. Lalu yang ketiga, posisi saya saat sekarang ini sebagai manajer, di mana saya saat anak membuat kesalahan, apapun yang mereka buat maupun tidak menyelesaikan tugas, permasalahan yang dengan teman di kelas, itu saya tidak memfokuskan anak itu dengan kesalahannya. Saya menggali, menemukan anak sendiri yang menemukan solusi, saya menggali anak itu dengan menggunakan coaching. Itu mungkin dari saya kembalikan. Oke. Terima kasih untuk Ibu Gervos, luar biasa. Posisi Ibu Gervos saat ini sudah menjadi manajer. Tepuk tangan untuk Ibu Gervos. Satu lagi dari Ibu. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Sebelumnya saya menyampaikan terima kasih kepada Ibu Iren karena telah memberikan yang terbaik untuk kita di pada hari ini. Kita terima ini memberikan peneguhan untuk penguatan kembali kepada kita yang selama ini mungkin kita terlewatkan. Menyangkut dengan budaya disiplin positif ini menjadi kebiasaan dan yang harus kita lakukan setiap hari, baik di sekolah, di rumah, atau dimanapun kita berada. Saya ambil contoh yang selama ini yang sudah kita lakukan. Yang pertama itu kita sudah melakukan pembiasaan pagi, itu menjadi hal yang menjadi budaya bagi sekolah kita. Kemudian dalam perjalanan atau mungkin selama kegiatan itu di mana saya selaku pimpinan itu menghadapi perilaku dan sikap dari karakter dari setiap siswa yang berbeda-beda yang tidak sama. Ada yang memiliki keunikan dari sekian banyak siswa dari 94 siswa ini, kemudian dengan 8 orang guru yang berada di sini. Kemudian kebijakan yang saya ambil yang kemarin itu saya mengarahkan kepada kita semua untuk boleh merumuskan berkaitan dengan disiplin positif yang ada di sekolah ini. Kita sudah laksanakan, kemudian kita sudah mengimplementasikan dan bahkan sampai dengan membuat keyakinan kelas yang ada di kelas kita masing-masing. Bagaimana caranya saya untuk menangani berkaitan dengan hambatan-hambatan atau masalah yang terjadi di sekolah ini. Kadang saya tidak mengontrol emosi, kadang itu dengan mengambil tindakan yang membuat itu siswa-siswi itu merasa sepertinya ada terkucilkan dan mereka tidak pede. Kemudian dan mereka itu dengan sendirinya untuk melakukan sesuatu kegiatan itu di saat mereka untuk diberikan, setelah saya diberikan pertanyaan, kemudian
mereka tidak menjawab yang sesuai dengan apa yang saya ajukan pertanyaan itu karena mereka itu awal mulanya mereka sudah sepertinya tidak siap dan tidak terima untuk boleh menjawab itu mungkin dari saya untuk sementara saya kembalikan. Terima kasih untuk Kepala Sekolah yang sudah melakukan refleksi berkaitan dengan 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Mudah-mudahan dari hasil refleksi dari 2 teman guru tadi menjadi bahan refleksi juga untuk kita semua. Apakah kita sudah masuk di posisi yang pertama, kedua, ketiga, atau kelima? Ini menjadi bahan refleksi kita semua. Mudah-mudahan ada hari baik kita bisa bertemu kembali, kita bisa berbicara kembali berkaitan dengan disiplin positif ini. Untuk itu kita akhiri kegiatan kita hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk Ibu Iren sebagai calon guru penggerak yang sudah mengingatkan kembali kami berkaitan dengan materi tentang disiplin positif. Untuk Ibu Kepala Sekolah, terima kasih teman-teman semua, terima kasih. Dan kita akhiri kegiatan kita hari ini dengan doa. Pada Ibu Dokter, saya persilakan. Allah Bapa yang surga, terima kasih atas segala penyertaan yang untuk kami semua selama kegiatan yang semua. Dengan penyertaannya untuk hari ini, semoga apa yang kami kerjakan pada hari ini sesuai dengan kehendak-Nya. Namamu yang kudus kami puji kini dan sepanjang masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sekalian, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Tahu tidak keyakinan kelas? Tahu. Apa keyakinan kelas? Seperti Keyakinan kelas. Ini apa? Keyakinan kelas mirip dengan peraturan kelas. Oh, mirip dengan peraturan kelas. Keyakinan kelas itu mirip dengan peraturan kelas. Kita sudah buat peraturan kelas, toh? Sudah. Seperti apa? Ayo. Disiplin waktu. Disiplin waktu. Apa lagi? Menjaga kebersihan kelas. Jangan ribut di dalam kelas. Itu peraturan. Kalau jangan ribut di kelas itu keyakinan apa yang kita buat? Jangan ribut di kelas. Menjaga keamanan. Oh, tepuk tangan untuk Lesti. Menjaga keamanan. Jadi anak-anakku sekalian, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Yang kemarin kita buat peraturan kelas. Peraturan kelas yang kemarin kita buat itu yang dibuat oleh guru. Tapi hari ini kita akan buat keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu tujuan itu tuh untuk menciptakan keharmonisan antara guru dan siswa. Harus benar-benar yakin dan betul sekali seperti yang ini bilang dari dalam diri kita masing-masing. Kalau kita menjaga kebersihan kelas, berarti itu keyakinan kelas. Jadi kita tidak boleh kasih kotor kelas. Kita harus menjaga kebersihan kelas. Ini yang dinamakan keyakinan kelas. Tujuannya untuk menciptakan keharmonisan antara guru dan siswa, antara guru dengan guru. Bisa tidak ini? Bisa. Sebentar Ibu akan bagikan kertas. Setiap anak harus menulis keyakinan kelas masing-masing. Bisa tidak? Bisa. Keyakinan kelas seperti hal-hal yang positif, yang di dalamnya tidak ada kata jangan, tidak ada kata dilarang. Ya tidak? Ya. Kalau tidak, jangan buang kertas di dalam kelas. Itu peraturan, tidak keyakinan. Kalau dilarang membuang sampah di dalam kelas, itu peraturan, tidak keyakinan. Misalnya, setiap hari harus datang tepat waktu. Berarti apa keyakinan kita? Disiplin waktu. Nah, disiplin waktu itu merupakan keyakinan kelas. Kenapa? Harus benar-benar kita yakin, Iya tidak? Iya. Oke, sekarang itu Ibu akan bagikan kertas. Satu orang mendapat satu. Tulis keyakinan kelas apa ya? Hal positif apa yang akan kita buat dalam kelas kita. Setelah tulis, tempelkan di papan pajangan di sana. Bisa tidak? Bisa. Oke. Yang sudah dapat langsung tulis Tulis huruf yang Bagus. bagus, yang rapi dan bisa dibaca.
dibaca ya. Kelas 5 itu anak pintar semua kelas 5. Hurufnya rapi, cantik-cantik dan ganteng-ganteng, pasti hurufnya bagus. Ada dapat semua? Sudah. Yang sudah tulis, ayo silakan. Ayo. Yuk. Oke. Ayo semangat. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, lagi 8 orang. Ayo, lagi 8 orang. Ayo, iya pintar. Iya pintar. Iya. Sini. Sekarang kita lihat sudah. Ada berapa ini? Jadi dalam pembahas keyakinan kelas, Ibu harus memindahkan dulu. Pasti ada yang sama toh? Pasti ada yang sama toh? Iya. Ibu harus, kita lihat sama-sama ya? Yang sama. Disiplin waktu. Ada 1. Ini kita angkat. Tidak ada toh? Menjaga kebersihan kelas ya. Saling menghargai. Ini saling menghargai dobel. Ibu angkat. Ya. Disiplin waktu juga ini Ibu angkat. Saling membantu. Saling membantu. Saling menghargai ada di sini toh? Ini Ibu angkat. Rajin belajar. Ya. Sopan santun. Ya. Mengerjakan tugas tepat waktu. Sopan santun ada toh? Ya. Ada. Menjaga kebersihan ada tidak? Ada. Angkat. Rajin belajar ada? Ada. Diangkat. Saling membantu sudah tadi? Mengerjakan tugas piket tepat waktu. Jadi sekarang ada berapa? Keyakinan kalian ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selalu datang tepat waktu berarti apa maksudnya? Disiplin waktu. Berarti ada berapa yang ada di sini? Disiplin waktu, menjaga kebersihan kelas, saling menghargai, saling membantu, rajin belajar, sopan santun, bersikap sopan ya, menyelesaikan tugas tepat waktu, keyakinan kelas, mengerjakan tugas piket tepat waktu. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi ada berapa keyakinan kelas yang kita Jadi terima kasih banyak, kali ini sudah sepakat buat keyakinan kelas bersama. Lebih meyakinkan lagi harus tanda tangan dulu. Anak-anak harus tanda tangan. Tangan sama siapa? Hai, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Astir. Hari ini saya merasa senang karena dapat membuat keyakinan kelas bersama teman-teman. Terima kasih. Hai, selamat pagi.
Perkenalkan, nama saya Indi. Saya hari ini merasa senang karena bisa membuat keyakinan kelas bersama teman-teman. Terima kasih. Hai, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Fedan. Saya hari ini merasa senang sekali karena bisa membuat keyakinan kelas bersama dengan teman-teman. Terima kasih. Hai, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Angel. Saya sangat senang hari ini karena dapat membuat keyakinan kelas bersama teman-teman saya. Terima kasih.